Salatu bisalamil mubin liqa'ati ta'in ya Allahumma salatun bisalamil mubin liqa'ati ta'in ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan seluruh sahabat Rasul sehat, ya, hidupnya selalu berkah dan rezekinya mengalir tanpa batas. Saya mau bikin video nanti malam mengenai ritual-ritual paranormal yang selama ini dilakukan, entah itu untuk santet, entah itu untuk pelet dan lain sebagainya, yang dulu juga pernah saya lakukan. Dan mungkin Anda semua yang melihat nanti ritual saya mungkin pasti mengatakan bahwa saya ini sesat. Ya terserah Anda mau bilang saya sesat, mau bilang apapun terserah. Dan yang penting itu ritual itu memang biasanya dipakai digunakan. Nanti saya akan merekam lihat ritual saya, salah satu contoh ritual yang dilakukan oleh paranormal selama ini, entah itu menggunakan bantuan jin atau apa. Tapi yang jelas, meskipun menggunakan bantuan jin, ya, meskipun menggunakan bantuan jin, itu tetap jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Karena semua terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Ini yang perlu teman-teman pahami, ya. Jadi nanti akan saya rekam mengenai prosesnya. Ya sederhana sebenarnya teman-teman, sederhana, sangat sederhana. Ya, oke. Lihat proses ritual yang mereka bilang sesat. Nanti saya contohkan. Tapi itu benar-benar nyata. Dan saya ingatkan semua atas kuasa dan kehendak Allah. Mau itu menggunakan jin atau iblis pun sekalian, kalau Allah tak berkehendak tidak akan berhasil. Oke, lihat nanti. Hadir. Bayi Muhammad Rafiq, tunduk pada kekasihmu Susanti. Tundukkan, tundukkan, tundukkan.
Pergi. 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 Pengaruhi. Pasangannya Muhammad Taufik, dan izinkan saya menghadirkan undang-undang saya yang ada di dalam video saya. Hadir. Ini nama Allah. Hadir. 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 Bang Bayani Muhammad Taufik, tunduk pada kekasih susah. Tundukkan. 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 Mulai kelana tunduk dan mencintai sangat kepada saudara susah. Ya, tunduk, tunduk. Oke. Oke. Ngarui.
Jadi seperti itulah yang perlu Anda pahami dulu tentang proses mengenai sebuah ritual, ya. Tapi sebenarnya setiap manusia yang memiliki agama dan keyakinan tertentu pasti membutuhkan satu proses ritual. Seperti pada keyakinan saya, karena saya Muslim, jadi proses ritualnya yaitu sholat 5 waktu, berzikir, puasa, itu adalah bagian daripada ritual. Tayangan tadi yang saya perlihatkan proses saya dahulu itu salah satu contoh bahwa ritual-ritual yang dilakukan oleh paranormal atau dukun seperti itu, dan itu ada tata cara khusus, ya. Bila Anda melihat tayangan saya tadi itu merupakan satu musyrik atau kesesatan tersendiri, itu hak Anda. Yang jelas dalam tayangan saya itu adalah sebagai contoh ritual-ritual yang biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman paranormal atau praktisi supranatural. Bagi saya it's okay, meskipun mereka menggunakan atau menghadirkan satu sosok makhluk astral untuk membantu mereka dalam kerja mereka, ritual mereka, itu hak mereka. Yang jelas bagi saya selama ada kebaikan, why not? Kembali lagi, saya meyakini jika Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Karena semua di dunia ini atas kuasa dan kehendak yang terjadi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Ini yang perlu Anda ingat. Nah, teman-teman yang sedang melihat tayangan saya ini, ya, jangan berpikir yang negatif. Banyak teman-teman yang selama ini melihat tayangan saya, baik penarikan pusaka atau motivasi atau menjelaskan mengenai uang gaib, itu banyak yang berpikir negatif dan berkomentar negatif. Gak masalah bagi saya. Saya terima kasih sudah berkomentar. Yang jelas maksud dari bilang saya tidak untuk menyombongkan diri. Ini hanya berbagi paham dan hanya untuk hiburan semata, ya. Jadi mohon maaf jika Anda berpikir saya pamer atau sombong, tidak sama sekali di pikiran saya seperti itu. Dan teman-teman yang lagi dilanda masalah, dilanda hidupnya penuh masalah, penuh derita, atau kurang beruntung, saya harap bersabarlah dan terus bersyukur. Jangan putus asa, teman-teman, karena Tuhan ada untuk kita. Semua masalah itu sejatinya, hakikatnya ada karena kita sendiri yang mengadakan. Sebab perilaku sendiri, jangan sekali-sekali menyalahkan orang lain, ya. Yang bermasalah tidak perlu menyalahkan orang lain karena masalah tertentu. Itu adalah sebab dari Anda sendiri. Sadari, Tuhan ingin Anda menyadari bahwa masalah itu ada karena Anda terlalu jauh berperilaku yang tidak baik, atau mungkin lupa terhadap Tuhan Anda, lupa bersyukur, lupa beribadah, sehingga mengingat Allah Anda abaikan. Anda hanya mengingat Allah di saat Anda bersedih, di saat Anda berduka, di saat Anda bermasalah. Nah, teman-teman, jika mengalami seperti itu, segera sadari bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan. Tuhan ingin berkomunikasi dengan Anda. Tuhan itu sangat mencintai semua makhluknya.
makhluknya dihidupkan hanya untuk sebenarnya bagi saya hanya untuk menikmati hidup ini. Jadi Anda dilahirkan untuk kaya sebenarnya. Tapi jika Anda mati dalam keadaan miskin, itu salah Anda sendiri. Ya, jadi teman-teman jangan salah jalan. Ingat dalam surat Al-Fatihah, ya karena saya Muslim, saya jelaskan surat Al-Fatihah. Iya karena Allah, iya karena hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Maka kembalilah kepada Allah. Ya, boleh Anda pergi ke paranormal, boleh Anda ke ustaz, ke kiai, ya dan sebagainya, atau ke tokoh atau spiritual, boleh. Tapi satu, hanya meminta pendapat. Ya, jangan sekali-sekali Anda memohon pertolongan mereka menyelesaikan masalah. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah seseorang. Ya, hanya orang itu sendiri yang bisa menyelamatkan. Jadi jika Anda bermasalah, sedulur sanggup rosok bermasalah, selesaikan masalah Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa, bagaimana cara menyelesaikannya? Baru Anda boleh mendatangi mereka untuk konsultasi. Ya, jangan sekali-sekali mohon pertolongan, jangan. Jadi itu konsultasi. Jika mereka memberikan pertolongan, boleh terima pertolongan mereka. Tapi jangan sekali-sekali menyesatkan pikiran Anda. Jangan sekali-sekali terbawa oleh kesesatan sehingga jauh melupakan Tuhan. Seperti contoh, Anda diberikan satu keris, Anda diberikan tasbih. Kalau tasbih tidak masalah, bagi saya tidak masalah karena untuk berzikir mungkin. Tapi kalau Anda dipegang dan kemudian para ulama kiainya bilang ini bahwa insya Allah masalah selesai, musik. Ya, itu sesat. Anda disesatkan, Anda dijauhkan dari Allah. Bagi saya, sambung Rasul, bagi saya selalu meskipun memberikan seperti itu, tapi tetap saya kembalikan bahwa semua itu datangnya dari Allah. Kuasa Allah itu luar biasa. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Maka mintalah pada pemilik dunia ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang bermasalah, baik finansial, tetap program apapun yang saya berikan, baik program untuk kekayaan, program untuk meningkatkan jiwa spiritual, itu sebenarnya jalan yang satu kembali kepada Allah. Jadi jangan berpikir apa yang saya lakukan adalah menyesatkan pikiran Anda, menyesatkan keyakinan Anda. Tidak. 100% saya tidak pernah menyesatkan Anda. 100% saya tidak pernah menyesatkan murid-murid saya yang belajar selama ini. Saya mengembalikan dia, saya mengingatkan dia sehingga benar-benar hidupnya bahagia, hidupnya tenang, damai, dan benar-benar bisa menikmati hidup. Jadi teman-teman hati-hati untuk mendatangi paranormal, apalagi dukun yang berkedok seperti ulama, bergaya seperti ulama, itu banyak. Dan di luar sana juga banyak praktisi supranatural atau spiritual yang baru, yang masih muda, masih kecil tapi sudah menawarkan ajiman, menawarkan training al-hikmah. Nah, ilmu hikmah itu banyak, ilmu supranatural itu banyak. Jadi Anda juga harus cerdas memilih guru spiritual. Tidak harus dengan saya, meskipun saya sering setiap minggu sekali saya mengadakan training khusus program untuk pembelajaran ilmu supranatural, untuk memahami ilmu spiritual dan untuk meningkatkan jiwa spiritual. Tidak hanya dengan saya, pilihlah mereka yang cocok buat Anda, yang Anda yakini, yang profesional dalam bidangnya. Ya, tidak hanya pintar ngomong, tidak hanya pintar mengucap, tidak hanya pintar dalam memerintah, tapi praktek. Bukan hanya melihat di YouTube-nya bisa narik usaha dan tidak, tapi harus cermat. Ya, harus melihat terutama apakah sudah banyak muridnya. Bisa dilihat dari profilnya. Itu saran saya. Kalau mendatangi paranormal dan sebagainya juga harus berhati-hati karena banyak oknum-oknum ya yang berkedok menjadi paranormal tapi memanfaatkan Anda yang lagi butuh bantuan. Harus lebih waspada, harus lebih jeli. Tidak harus mereka yang seorang paranormal berkaya banget. Ya, berarti sukses dalam bidangnya. Tidak selalu. Ada yang modelnya tidak karu-karuan ya, mungkin miskin banget, tampangnya, hubungannya kecil banget, tidak punya apa-apa.
tapi dia bisa membantu kita. Ya karena bisa jadi mereka tidak terlalu memikirkan harta, tidak menginginkan melekatnya dunia pada dirinya. Kemelekatan itu bagi dia tidak diinginkan dan diharapkan ditinggalkan. Jadi jangan berpikir wah kalau Anda ingin kaya jadilah sama orang-orang yang kaya. Tidak juga sebenarnya. Ya, karena bisa jadi mereka sudah bosan kaya dan dia ingin hidup sederhana. Nah, jadi teman-teman sedulur sampuraso lebih waspada. Ya, dalam bayangan saya yang berpikir itu muslim itu hanya sebagai contoh. Apapun yang Anda lihat tadi itu contoh ritual khusus paranormal atau praktisi supranatural, tapi tidak semuanya, ya. Dan itu juga saya lakukan beberapa puluh tahun yang lalu, ya sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi saya sering melakukan ritual seperti itu, ya. Oke, baik. Semoga tayangan saya bermanfaat, ya. Berpikirlah positif agar Anda mendapatkan hasil yang positif. Jaga pikiran, jaga ucapan, dan jaga tindakan agar selaras dengan apa yang Anda inginkan. Apapun masalahmu, apapun kendala dalam hidup, sholat solusinya. Salam bahagia tanpa batas. Assalamualaikum.